Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai apa saja sih yang di-cover oleh beasiswa LPDP ketika kita dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya saya tetap semangat memberikan informasi dan up to date. Oke, ketika teman-teman dinyatakan lolos dalam program beasiswa LPDP, banyak sekali benefit yang akan teman-teman dapatkan. Nah, benefit yang akan teman-teman dapatkan yaitu ada dana pendidikan dan biaya pendukung. Nah, dana pendidikan ini seperti dana SPP. Dana SPP itu langsung ditransferkan ke rekening kampus masing-masing. Adapun misalnya teman-teman mengikuti matrikulasi atau kompetisi bahasa juga itu bisa dirembes ya. Lalu ada dana pendaftaran. Untuk dana pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister maupun program doktor, baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Pada program doktor spesialis, pada perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri, serta mencakup dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi. Nah, dana pendaftaran ini dana tujuan studi dapat ditanggung oleh LPDP. Nah, dana tersebut dibayarkan maksimal 1 kali dengan ketentuan bahwa penerima beasiswa telah dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi. Ya, yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi antara lain seperti biaya pendaftaran, biaya ujian, biaya registrasi, biaya daftar ulang, biaya pengembangan yang hanya dibayarkan 1 kali selama masa studi, biaya perpustakaan, biaya pendaftaran orientasi dan pengenalan kampus, biaya administrasi, biaya kemahasiswaan, serta sumbangan biaya pendidikan yang hanya dibayarkan 1 kali selama masa studi. Itu yang di-cover dari dana pendaftaran. Nah, jadi teman-teman jangan sampai hilang tuh bukti kwitansi atau bukti transfer ketika mendaftar di universitas tujuan. Untuk besarannya, baik itu SPP dan dana pendaftaran itu sesuai dengan kampus tujuan teman-teman ya. Misalnya teman-teman mengajukan atau keterima di Universitas Negeri Jakarta, otomatis dana SPP-nya dengan kampus lain akan berbeda. Nah, itu dan SPP-nya langsung ditransferkan melalui rekening kampus, jadi tidak masuk ke rekening mahasiswa atau penerima beasiswa. Kalau dana pendaftaran itu bisa dirembes oleh kita. Yang penting kita menyertakan bukti uh, ketika kita melakukan pendaftaran di kampus tersebut dan kita dinyatakan lolos pada perguruan tinggi tersebut. Lalu ada tunjangan buku. Nah, tunjangan buku ini untuk program magister itu hanya diberikan 2 kali selama masa studi dan untuk program doktoral itu 4 kali selama masa studi. Nah, besarannya untuk tunjangan buku ini adalah 10 juta. Lalu ada dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Nah, untuk bantuan penelitian tesis S2 itu ada range-nya dari 15 sampai 25 juta. Nah, kalau disertasi itu uh, kisaran 60 juta. Nah, kalau untuk kuliah di luar negeri itu pasti beda lagi untuk dana bantuan riset tesis maupun disertasi. Lalu ada bantuan seminar internasional.
Nah, untuk dana bantuan seminar internasional ini, jika teman-teman melakukan seminar atau konferensi internasional di dalam negeri atau sama dengan perguruan tinggi tempat studi, itu sebesar 5 juta dibiayainya. Bila seminar atau konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi, yang didanainya sebesar 15 juta. Nah, silahkan teman-teman memanfaatkan uh, kesempatan untuk mengikuti seminar internasional mau di dalam negeri atau di luar negeri. Tadi nominalnya untuk bantuannya kalau di dalam negeri tempat studi 5 juta, kalau di luar tempat studi itu sekitar 15 juta. Tentunya ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa ketika ingin mengikuti seminar internasional. Jadi nanti teman-teman ketika dinyatakan lulus dalam program beasiswa LPDP akan mendapatkan akun, dan untuk pengajuan seperti dana pendaftaran, tunjangan buku, dana penelitian, bantuan seminar internasional, bantuan publikasi dan sebagainya itu bisa diajukan melalui akun dan ditransfer melalui rekening teman-teman. Jadi tidak ada pemotongan sepeser pun. Lalu ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, untuk seminar internasional, bantuan seminar internasional ini, kalau untuk program magister hanya 1 kali selama studi, dan untuk S3 itu 2 kali selama studi. Jadi betul-betul silahkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin kesempatan yang tidak akan datang 2 kali menurut saya. Lalu ada bantuan publikasi jurnal internasional, sama kalau untuk S2 itu hanya 1 kali selama studi dan masih menjadi mahasiswa, dan untuk program doktor itu maksimal 2 kali. Besaran biaya yang diberikan oleh LPDP untuk bantuan publikasi jurnal internasional untuk Q1 itu sebesar 25 juta, dan untuk Q2 sebesar 15 juta. Nah, adapun ketentuan-ketentuannya nanti silahkan teman-teman bisa membaca buku pedoman atau buku panduan mengenai apa saja yang harus dilampirkan ketika mau mengikuti atau mau mengikuti publikasi jurnal internasional agar bisa di rembes biayanya. Lalu di sini juga ada biaya pendukung. Biaya pendukung seperti dana transportasi itu Dana transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari atau ke daerah asal menuju kembali ke daerah lokasi perguruan tinggi tujuan. Penerima beasiswa diperbolehkan memilih salah satu jenis transportasi umum yang tersedia sebagai transportasi utama dengan ketentuan. Apabila menggunakan transportasi udara, penerima beasiswa hanya diperbolehkan mengambil penerbangan kelas ekonomi. Apabila menggunakan kereta api, penerima beasiswa hanya diperbolehkan mengambil kereta api kelas eksekutif non-KRL. Nah, dana transportasi dibayarkan untuk penerbangan dari bandara terdekat, kota domisili ke bandara terdekat, kota perguruan tinggi tujuan, dan sebaliknya. Dana transportasi ini memiliki ketentuan. Nah, yang pertama ketentuannya tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 kali perjalanan pulang setelah usai studi. Nah, adapun syarat-syaratnya yang harus dilampirkan itu nanti bisa dilihat lebih rincinya di buku panduan. Nah, untuk dana aplikasi PISA ini untuk yang melanjutkan
mendapatkan studi ke luar negeri atau awardee penerima beasiswa LPDP yang ke luar negeri. Dana asuransi. Dana asuransi kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan penerima beasiswa selama studi. Besaran asuransi penerima beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara lump sum sesuai iuran premi asuransi kelas 1 BPJS Kesehatan. Besaran asuransi penerima beasiswa tujuan luar negeri tentunya akan berbeda nominalnya dengan eh, dana asuransi kesehatan di dalam negeri ya. Jadi yang di cover itu asuransi kelas 1 BPJS Kesehatan. Adapun apa saja lampiran yang harus dilampirkan ketika yang mau merembes dana kesehatan itu juga bisa dilihat di buku panduan. Nanti teman-teman bisa langsung upload jika sudah dilengkapi, langsung diupload di akun yang teman-teman miliki sebagai penerima beasiswa. Lalu ada dana kedatangan. Ya, data kedatangan. Lalu ada dana hidup bulanan. Nah, untuk dana hidup bulanan ini diberikan selama masa studi sesuai durasi yang tercantum pada log letter of graduate letter of graduates dengan jangka waktu maksimal 24 bulan untuk program magister dan 40 bulan untuk program doktoral. Apabila durasi tersebut kurang dari 2 tahun untuk magister atau 4 tahun untuk doktor, maka durasi tersebut ditambah 14 hari semenjak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya. Nah, jadi untuk dana hidup bulanan ini akan dibayarkan setiap per 3 bulan sekali. Nah, untuk besarannya itu 4 juta satu bulannya dikalikan 3 bulan jadi 12 juta untuk dana hidup bulanan selama menjadi studi. Jadi kalau S2 itu 24 dan kalau dokter itu 48 bulan. Lalu dana keadaan darurat ini misalnya si penerima beasiswa LPDP mengalami sakit yang parah atau meninggal dunia. Lalu ada lomba internasional. Lomba internasional ini kalau teman-teman ikut secara individu maksimal yang didanai oleh LPDP itu 30 juta dan kalau yang bersifatnya kelompok itu maksimal 100 juta yang didanai oleh eh, LPDP. Lalu ada tunjangan keluarga. Nah, untuk tunjangan keluarga ini hanya untuk program doktoral. Jadi untuk magister tidak ada tunjangan keluarga. Nah, untuk tunjangan keluarga sendiri yang di cover suami dan anak satu orang yang mengikut eh, yang ikut yang ikut eh, yang ikut dalam apa namanya mengikut di atau tinggal di tempat studi misalnya Anda punya istri dan anak. Nah, itu istri dan anak di cover jika istri dan anak ikut Anda ke tempat studi untuk tunjangan keluarga dan ada insentif kelulusan. Nah, itulah benefit yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman menjadi awardee LPDP. Banyak banget kan ya. Nah, dengan banyak benefit yang didapatkan oleh LPDP, tentunya LPDP juga eh, tidak mudah untuk
tidak mudah dalam proses seleksinya. Ya, jadi saya harapkan teman-teman tetap semangat, tetap berlatih, mempersiapkan diri. Siapa tahu ada rizkinya teman-teman untuk bisa melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP. Nah, tidak hanya ini ya, untuk teman-teman yang kuliah kedokteran spesial, nah spesialis. Nah, untuk program kedokteran ini juga ada tambahan biaya pendidikan dan biaya dukung seperti uji praktek. Nah, untuk kedokteran ini kan banyak praktek-praktek. Nah, biasanya itu juga untuk kegiatan prakteknya di cover oleh beasiswa LPDP. Lalu ini ada link untuk teman-teman mendownload buku panduan agar lebih jelas karena di sana sangat jelas dan terperinci langkah-langkahnya seperti apa ketika pengajuan pencairan anggaran yang didapat oleh penerima beasiswa LPDP. Nah, oke, mungkin cukup sekian informasi mengenai seputar apa saja yang di-cover oleh LPDP dan besarannya berapa yang di-cover oleh LPDP. Semoga ini dapat membantu teman-teman, menjadikan teman-teman lebih semangat dalam bersaing dan berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.